Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 metode penelitian yang beranggotakan Tabarani Aprilia Susanti NPM 59, Afrilia Putri Permatasari NPM 64, Bagas Nur Setia NPM 66, Diana Sri Kurniawati NPM 73, Farah Ade Rahmawati NPM 78, Muhammad Naswa NPM 98, Nanda Ristina NPM 101, dan Hanum Salsabila NPM 103 ingin menjelaskan tentang statistik deskriptif dan induktif. Yang pertama yaitu pengertian statistik deskriptif. Statistika deskriptif adalah teknik yang digunakan untuk mencarikan data dan menampilkannya dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh setiap orang. Menurut para ahli pengertian statistik yaitu Sujana menjelaskan, fase statistika di mana hanya berusaha melukiskan atau menganalisa kelompok yang diberikan tanpa membuat atau menarik kesimpulan tentang populasi atau kelompok yang lebih besar, dinamakan statistika deskriptif. Iqbal Hasan menjelaskan, statistik deskriptif atau statistika deduktif adalah bagian dari statistik yang mempelajari cara pengumpulan data dan penyajian data sehingga mudah dipahami. Statistika deskriptif hanya berhubungan dengan hal menguraikan atau memberikan keterangan mengenai suatu data atau keadaan tertentu. Dengan kata lain, statistika deskriptif berfungsi menerangkan keadaan, gejala, atau persoalan masalah. Saya Hanum Salsabila yang pertama akan menjelaskan mengenai langkah statistik deskriptif, di mana terdapat dua langkah, yaitu yang pertama ada pengumpulan. Nah, dalam pengumpulan tersebut terdapat 4 macam metode. Yang pertama yaitu ada sensus, survei, registrasi, dan juga eksperimen, di mana keempat metode tersebut memiliki kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing. Yang kedua yaitu pengelompokan dan pengolahan data, yang selanjutnya akan menghasilkan ukuran-ukuran statistik seperti frekuensi, pemusatan data, penyebaran data, dan kecenderungan suatu gugus. Nah, yang selanjutnya yaitu metode dasar dalam statistik deskriptif. Yang pertama ada pendekatan numerik. Nah, pendekatan tersebut bisa dipakai dalam menghitung nilai statistik dari sekumpulan data. Contohnya yaitu standar deviasi. Yang kedua yaitu metode grafis. Nah, dengan begitu, pendekatan numerik dan juga grafis satu sama lain akan saling melengkapi. Yang selanjutnya adalah penyajian data. 1. Tabel yang terdiri dari A. Tabel biasa, B. Tabel distribusi frekuensi, C. Tabel kontingensi, dan yang kedua, grafik atau diagram yang terdiri dari A. Diagram batang, B. Histogram, C. Diagram garis, D. Diagram lingkaran, dan E. Diagram bencar. Dispersi data, yaitu perserakan dari nilai observasi terhadap nilai rata-ratanya. Rata-rata dari serangkaian nilai observasi tidak dapat diinterpretasikan secara terpisah dari hasil dispersi nilai-nilai tersebut. Makin besar variasi nilai X, makin kurang representatif rata-rata distribusinya. Terdapat jenis pengukuran dispersi. Yang pertama ada jangkauan atau rank, yaitu selisih antara batas atas dari kelas tertinggi dengan batas bawah dari kelas terendah. Yang kedua, simpangan rata-rata atau mean deviation, yaitu jumlah nilai mutlak dari selisih semua nilai dengan nilai rata-rata dibagi banyaknya data. Yang ketiga ada variance atau variance, yaitu rata-rata hitung deviasi kuadrat setiap data terdapat rata-rata hitungnya. Yang keempat ada standar deviasi, yaitu akar kuadrat dari variance dan menunjukkan standar penyimpangan data terhadap nilai rata-ratanya. Yang kelima ada jangkauan kuartil dan jangkauan persentil 10-90, yaitu jangkauan kuartil disebut juga sebagai simpangan kuartil atau semi antar kuartil atau deviasi kuartil, sedangkan jangkauan persentil 10-90 disebut juga rentang persentil 10-90. Yang keenam ada koefisien variasi, yaitu disebut sebagai dispersi relatif, dapat digunakan untuk membandingkan nilai-nilai besar dengan nilai-nilai kecil. Yang selanjutnya adalah kegunaan ukuran penyebaran data. Di sini ada 3 kegunaan. Yang pertama adalah ukuran penyebaran dapat digunakan untuk menentukan apakah nilai rata-ratanya benar-benar representatif atau tidak. Apabila suatu kelompok data mempunyai penyebaran yang tidak sama terhadap nilai rata-ratanya, maka dikatakan bahwa nilai rata-rata tersebut tidak representatif. Selanjutnya, ukuran penyebaran dapat digunakan untuk mengadakan perbandingan terhadap variabilitas data. Dan
Ukuran penyebaran dapat membantu penggunaan ukuran statistika, misalnya nih dalam pengujian hipotesis, apakah dua sampel berasal dari populasi yang sama atau tidak. Yang selanjutnya adalah kemiringan dan keruncingan data. Yang pertama, kemiringan distribusi data. Kemiringan adalah derajat atau ukuran dari ketidaksimetrisan suatu distribusi data. Yang kedua ada keruncingan distribusi data. Keruncingan distribusi data itu sendiri adalah derajat atau ukuran tinggi rendahnya puncak suatu distribusi data terhadap distribusi normalnya data. Dan yang selanjutnya adalah pengertian statistik induktif atau inferensial. Statistika inferensial adalah serangkaian teknik yang digunakan untuk mengkaji, menaksir, dan mengambil kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari sampel untuk menggambarkan karakteristik atau ciri dari suatu populasi. Banyaknya subjek penelitian, maksudnya jika populasi ada 1000, maka sampel yang diambil jangan hanya 5, namun diusahakan lebih banyak seperti 10 atau 50. Statistika inferensial atau induktif adalah statistik bertujuan menaksir secara umum suatu populasi dengan menggunakan hasil sampel. Ruang lingkup bahasa statistika inferensial. Berdasarkan ruang lingkup bahasanya, statistika inferensial mencakup 1. Distribusi teoritis. Distribusi normal merupakan kurva berbentuk lonceng setangkup yang melebar tak terhingga pada kedua arah positif dan negatifnya. Penggunanya sama dengan pengguna kurva distribusi lainnya. Yang kedua, sampling dan sampling distribusi. Sampling adalah bagian dari metodologi statistika yang berhubungan dengan pengambilan sebagian dari populasi. Sedangkan distribusi sampling adalah distribusi nilai statistik sampel-sampel. Jika statistika yang ditinjau adalah mean dan masing-masing sampel, maka distribusi yang berbentuk disebut distribusi mean sampling. Sampling memiliki beberapa tipe, diantaranya A. Simple random sampling adalah sebuah proses sampling yang dilakukan sedemikian rupa sehingga setiap satuan sampling yang ada dalam populasi mempunyai peluang yang sama untuk dipilih ke dalam sampel. Yang B. Systematic sampling merupakan pengambilan setiap unsur ke dalam populasi untuk dijadikan sampel. Yang C. Stratified sampling adalah penarikan sampel berstrata yang dilakukan dengan pengambilan sampel acak sederhana dari setiap strata populasi yang sudah ditentukan terlebih dahulu. Yang D. Konferensi sampling. Sampel diambil berdasarkan faktor spontanitas, artinya siapa saja yang secara tidak sengaja bertemu dengan peneliti dan sesuai dengan karakteristiknya, maka orang tersebut dapat dijadikan sampel. Yang E. Catchment sampling adalah teknik penarikan sampel yang dilakukan berdasarkan karakteristik yang ditetapkan terhadap elemen populasi target yang disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian. Yang F. Snowball sampling merupakan salah satu bentuk judgment sampling yang sangat tepat digunakan bila populasi kecil dan spesifik. Selanjutnya ada macam-macam statistik inferensial. Yang pertama, statistik parametrik, yaitu ilmu statistik yang mempertimbangkan jenis sebaran atau distribusi data, yaitu apakah data menyebar secara normal atau tidak. Yang kedua ada statistik non-parametrik, yaitu statistik bebas sebaran, tidak mensyarat bentuk sebaran parametrik populasi baik normal ataupun tidak normal. Yang selanjutnya adalah fungsi statistika inferensial. Jadi statistika inferensial atau induktif adalah statistik yang bertujuan menaksir secara umum suatu populasi dengan menggunakan hasil sampel, termasuk di dalamnya teori penaksiran dan pengujian teori. Statistika inferensial digunakan untuk melakukan seperti halnya generalisasi dari sampel ke populasi dan juga uji hipotesis. Di situ seperti halnya membandingkan atau uji perbedaan atau kesamaan dan menghubungkan, yaitu uji keterkaitan dan kontribusi.